Halo Sobat Balnews pencinta sepak bola Indonesia, tentunya di Timnas Indonesia. Baiklah, kami punya penawaran khusus untuk teman-teman yang mau ikut bergabung join menjadi member kita. Nah, kalian bisa mendapatkan keuntungan berupa kalian bisa join ke grup spesial kita, kemudian bisa mendapatkan update link streaming secara gratis dari kita, oke? Jadi teman-teman bisa nonton pertandingan Timnas Indonesia dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun keadaannya, karena sudah kita share linknya. Tinggal kalian silahkan menikmatinya. Baiklah, tunggu apa lagi? Langsung saja klik link atau klik tombol join di channel Balnews. Baiklah, selamat menonton videonya. Singgung komunikasi, Exco PSSI tuntut Sintayong satu hal. Media Korea Selatan bela ST di depan statement Erick Thohir. Fakta duel Timnas Indonesia kontra Filipina. Temui Erick Thohir, Presiden FIFA kirim harapan khusus. Push like di bawah. Laju simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Temui Erick Thohir, Presiden FIFA kirim harapan khusus. Diketahui Presiden FIFA Gianni Infantino kembali bertemu dengan Ketum PSSI Erick Thohir. Pertemuan Infantino dan Erick ini terjadi di Doha, Qatar. Dalam unggahan di akun Instagram, Infantino pun berharap pertemuan dengan Erick Thohir jadi bagian upaya untuk terus mengembangkan sepak bola di Indonesia. Diketahui Infantino berada di Qatar untuk menyaksikan laga Real Madrid kontra klub Meksiko Pachuca di final Piala Intercontinental 2024. Laga itu digelar di Lusail Stadium pada Kamis 19 Desember dini hari. Usai pertemuannya dengan Erick, Infantino pun menyampaikan beberapa harapan, di mana momen itu diunggahnya di Instagram pribadi. Saya senang bisa bertemu lagi dengan Ketum PSSI Erick Thohir saat kami melanjutkan diskusi tentang bagaimana menyajikan permainan sepak bola dengan lebih baik di Indonesia, yang begitu mencintai sepak bola dan di seluruh dunia. Tulis Infantino dalam caption Instagramnya. Infantino sendiri memang kerap bertemu dengan Erick Thohir dalam sejumlah kesempatan, termasuk saat keduanya bertemu di sela-sela Olimpiade 2024. Ketika itu pujian pun disampaikan oleh Infantino kepada Indonesia. Hal ini karena orang-orang Indonesia yang begitu bergairah terhadap olahraga sepak bola. Sementara terkait pertemuannya dengan Erick Thohir di Doha, menarik perhatian legenda Belanda dan juga Barcelona Patrick Kluivert. Di kolom komentar unggahan itu ia tampak senang dengan pertemuan kedua tokoh tersebut. Kluivert pun memberikan 3 emotikon tepuk tangan. Fakta duel Timnas Indonesia kontra Filipina. Pertama, unggul rekor pertemuan. Timnas Indonesia punya rekor yang mentereng atas The Azkals. Berdasarkan laman 11v11, kedua kesebelasan telah bertemu sebanyak 27 kali di berbagai ajang. Dan secara keseluruhan Indonesia mengkoleksi 21 kemenangan berbanding 1 milik Filipina, mencetak 95 gol dan kemasukan 16 kali. Kemenangan terakhir Timnas Indonesia atas Filipina terjadi belum lama ini. Ketika itu Garuda membungkam The Azkals 2-0 pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun unggul jauh, Garuda tetap wajib mewaspadai kekuatan tim besutan Albert Capelas itu. Berbekal banyak pemain senior berpengalaman, bukan tidak mungkin The Azkals bisa membuat kejutan di Solo. Kedua, dihuni oleh banyak pemain abroad. Tim Merah Putih diperkuat sejumlah talenta muda pada Piala AFF 2024 ini. Berkekuatan 24 pemain yang mayoritas berusia di bawah 22 tahun. Kapten tim Asnawi Bangkualam 25 tahun jadi pemain tertua di skuad Timnas Indonesia. Hanya ada 4 pemain Indonesia yang berstatus abroad atau berkiprah di luar negeri. Mereka adalah Rafael Strijk dari Brisbane Roar Australia, Marcelino dari Oxford United Inggris, Asnawi dari Port FC Thailand, dan Pratama Arhan dari Suwon FC Korea Selatan. Adapun Filipina membawa skuad terbaik yang sebagian besar berkarir di luar negeri. Dari 23 nama, cuma 2 pemain saja yang memperkuat klub liga domestik mereka. Sebut saja Quincy Kamerat dari Wan Taigup dan juga Patrick Diotio asal Kaya FC.
ketiga pernah dibantai di Piala AFF. Tahukah kalian, satu-satunya kemenangan Filipina atas timnas Indonesia itu terjadi pada Piala AFF. Ketika itu skuad Garuda dibantai The Azkal dengan skor mencolok 0-4 pada edisi 2014 silam. Pada akhirnya, skuad Merah Putih pun hanya mampu meraup 4 poin dari 3 laga grup A. Tim yang ketika itu diasuh oleh Alfred Riedel tersebut menempati posisi ketiga klasemen akhir dan gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2014. Mereka kalah bersaing dengan Vietnam dan Filipina. Singgung komunikasi, Exco PSSI tuntut Sintayong satu hal. Sudah 5 tahun lamanya Sintayong memimpin timnas Indonesia. Belum lagi kontraknya bersama skuad Garuda akan berakhir pada 2027. Banyak hal terjadi selama ia menukangi merah putih. Banyak dukungan dan kritikan kepada juru taktik asal Korea Selatan tersebut. Terkini di tengah perjuangan meloloskan timnas Indonesia ke semifinal Piala AFF 2024, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menyelipkan sebuah permintaan kepada Sintayong. Dalam akun YouTube pribadinya, Arya mengatakan bahwa sampai saat ini Sintayong belum bisa berbahasa Indonesia dengan fasih. Pada pelatih berusia 54 tahun itu sudah memimpin Indonesia sejak Desember 2019 silam. Untuk itu ia pun meminta STY bisa berbahasa Indonesia. Menurutnya, dengan berbahasa Indonesia itu memudahkan situasi di lapangan. Keinginan Sintayong perihal taktik dan strategi di lapangan pun diyakini bisa berjalan dengan lancar. Selain bahasa Indonesia, Arya juga berharap Sintayong bisa fasih berbahasa Inggris. Tujuannya jelas agar para pemain keturunan cepat mengerti maksudnya. Diketahui selama ini Sintayong sering menggunakan bahasa Korea Selatan. Setelah itu ucapannya diterjemahkan oleh JJ ke bahasa Indonesia. Sementara untuk pemain lain ada staf pelatih timnas Indonesia yang bisa berbahasa Inggris yakni Shin Sang-gyu. Arya Sinulinga sendiri kemudian menceritakan satu momen saat timnas Indonesia bertanding melawan Jepang pada laga kelima Grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK. Saat itu, Shin Sang-gyu diganjar kartu merah di laga sebelumnya hingga harus absen duduk di bench pemain ketika melawan Jepang. Komunikasi di pinggir lapangan pun tidak berjalan dengan lancar, hingga akhirnya timnas Indonesia kalah 0-4 dari Jepang. Media Korea Selatan bela STY di depan statement Erick Thohir. Ketum PSSI Erick Thohir belum lama ini meminta pelatih timnas Indonesia Sintayong agar tetap fokus setiap pertandingan. Untuk itu sang pelatih diharapkan tak mengeluhkan lagi soal format ASEAN Cup 2024 ini. Namun pernyataan Erick Thohir ini pun langsung menjadi sorotan media Korea Selatan, di mana media Korea Selatan Best 11 menyoroti situasi yang terjadi di Indonesia khususnya soal Sintayong. Bahkan mereka menjelaskan sejak awal PSSI dan Sintayong sepakat menurunkan pemain muda untuk regenerasi timnas Indonesia. Pemain yang dipanggil Sintayong pun juga rata-rata usia 20,9 tahun. Kade Arel dan kawan-kawan diharapkan bisa jadi regenerasi timnas Indonesia ke depannya. Dengan harapan terdekat, Doni Tripamungkas dan kawan-kawan kedepannya bisa bermain di kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang berlangsung tahun depan. Selain itu, Muhammad Ferrari dan kawan-kawan juga bakal bisa menjadi kekuatan utama timnas U23 di SEA Games 2025. Dengan tujuan itu, media Korea Selatan pun menilai bahwa seharusnya turnamen 2 tahunan ini menjadi ajang Sintayong menilai performa pemain. Pelatih berusia 54 tahun tersebut juga bisa melihat perkembangan para pemain selama bertanding di ASEAN Cup 2024 ini. Pemain-pemain yang tampil di ASEAN Cup sendiri seharusnya juga memang bisa memanfaatkan ajang ini sebagai menambah pengalaman. Akan tetapi, mereka menilai bahwa tujuan awal Sintayong tak berjalan dengan baik. Pasalnya jadwal yang cukup padat sehingga Sintayong mengalami kesulitan dalam melihat perkembangan para pemainnya dalam kondisi maksimal. Pasalnya, dipastikan para punggawa akan lelah di perjalanan dan latihan pun tak bisa berjalan dengan maksimal. Oleh karena itulah, media Korea Selatan ini terkesan membela pelatih timnas Indonesia Sintayong yang memang sebenarnya ingin memaksimalkan pemain mudanya.